diferensiasi. Mungkin selama ini pernah baca, pernah dengar dari Pak Jupri, pernah dibimbing oleh Pak Jupri. Siapa? Ibu, coba. Berdiri, Bu. Ya. Kalau menurut saya diferensiasi itu seperti perbedaan dalam kelas, maksudnya perbedaan siswa atau murid di dalam kelas yang berbeda-beda sikapnya atau karakternya, seperti potensinya mereka juga, bakatnya mereka, jadi seperti itu. Ya. Iya. Luar biasa. Dia diferensiasinya dia mengambil konsep bahwa diferensiasi itu ada perbedaan dalam kelas. Yang lain? Ibu, ya, silakan Bu. Pembelajaran diferensiasi itu merupakan salah satu upaya guru memenuhi kebutuhan belajar siswa. Iya, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pak Jepri? Penyesuaian di dalam kelas, penyesuaian antar siswa yang Penyesuaian. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa Bapak Ibu semua sudah menerapkannya? Tadi Ibu mengatakan bahwa salah satu yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ibu sana bilang perbedaan antara siswa itu mempunyai karakteristik dan kompetensi yang berbeda-beda. Nah, secara umum diferensiasi itu adalah seperti yang dikatakan Ibu ini adalah salah satu strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya selama ini? Jujur saja Bu, kalau sudah ya sudah, kalau belum. Sudah pernah menerapkannya? Mungkin dia sudah pernah menerapkan, tapi dia tidak tahu bahwa sudah seperti itu pembelajaran berdiferensiasi. Enggak, satu saja contoh. Misalnya kalau Ibu mungkin katakan sudah pernah menerapkan tapi tidak tahu, misalnya Ibu belajar, mungkin Ibu belajar guru kelas apa? Mapel agama. Oke, itu rangka ya, mau SMP, SD sama juga diferensiasi. Sekarang guru mapel agama, kira-kira Ibu satu kali misalnya Ibu kan sudah pernah mengajar di kelas 1 siswa, Ibu saya mau ceritanya Ibu tentang selama ini mengajarkan agama di kelasnya Ibu. Misalnya di kelas berapa Ibu mau pilih? Kelas 5. Coba Ibu bisa ceritakan selama ini materi apa, kemudian Ibu mengajarkannya bagaimana? Kita mau lihat, coba Ibu bisa ceritakan sedikit saja. Silakan. Iya, yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran selama ini. Saya mengajarkan anak-anak untuk Materinya dulu, misalnya materi apa? Ibu fokusnya materi apa dulu? Di kelas 5 itu materi apa saja? Materinya apa? Belajar sholat. Iya. Misalnya sholat. Iya. Nah, sekarang Ibu mengajar sholat. Sekarang kira-kira kalau Ibu waktu materi sholat, kira-kira bagaimana Ibu mengajarkan di kelas? saya mengajarkan anak untuk menghafalkan tata cara berwudu dulu, tata cara berwudu, kemudian mengajarkan menghafalkan surah-surah dalam tata cara sholat, tata cara berwudu, dan apa lagi kayak bacaan-bacaan sholat. Setelah itu sudah membacakan sebelum baca takbiratul ihram Dengan gerakan sholat. Al-Fatihah, kemudian sudah pendek, kemudian ruku, setelah ruku bacaan dalam ruku, kemudian bacaan dalam sujud. Seperti itu, Bu. Ibu ajarkan itu pertama dulu berwudu. Iya, berwudu. Kemudian sholat. Sholat Iya. itu Ibu ajarkan bacaan sholat. Iya. Ibu ajarkan semua siswanya. Iya, semua siswa. Dan saya biasa saya suruh praktek di depan. Iya, praktik di Iya. depan. Semuanya itu. Ya, semua. Nah, semuanya. Berarti misalnya ini ada siswanya Ibu ya, ada yang tidak bisa baca ada, tapi selama pembelajaran Ibu itu kan berarti ada tadi bacaan sholat. Iya. Ada yang semua sudah bisa bacaan sholat. Alhamdulillah, Bu. Kalau untuk bacaan sholat ada sebagian yang belum sama sekali, yang belum pasti.
Ada yang sudah fasih dalam pembacaan doa-doanya, ada juga yang belum. Ada yang sudah bisa praktekkan sendiri. Ada. Yang sudah lancar. Bahkan mereka sudah ada yang sudah sholat sendiri. Nah, itu yang saya maksud. Nah, materinya itu semua sama tadi. Ya. Yang belum lancar, yang Ya. belum lancar, yang sudah lancar, dan Ya. yang masih sedang itu sama ibu ajarkan materinya sama. Pasti beda. Sama. Ya pasti beda tuh. Sama. Sama kan tuh? Sama tapi dengan cara yang berbeda-beda, Bu. Maksudnya tuh dan cara saya yang berbeda. Seumpama dia baru tahu yang begini, Iya. jadi saya sampaikan, oh iya, kalau setelah hadis ini saya ajarkan, tolong belajar yang ini lagi. Seperti itu, Bu. Iya. Bertahap. Iya. Iya, maksudnya bertahap, tapi sama kan misalnya kalian materi sholat semua belajar tentang sholat kan? Ya. Nah, tidak ada, tapi dalam prosesnya semua anak belajar tentang sholat. Dalam proses pembelajarannya belajar tentang sholat. Nah, untuk itu pembelajaran ibu ini dia sholat. Tapi tadi dia sudah bilang ada tadi yang belum bisa lancar sholat, belum bacaan sholat. Ada yang sudah bahkan lancar sendiri berdiri sholat, bahkan sudah baca sholat. Tetapi dalam prosesnya semua belajar tentang sholat. Mau yang belum lancar belum lancar baca sholat, maupun yang sudah lancar baca, tetap sholat itu materinya dan sama, semua diajarkan. Tidak ada pemilahan, tidak ada kan? Tidak ada pemilahan. Nah, itulah yang membuat kita guru menyamakan kompetensinya anak. Sementara mereka sudah tampilkan, alhamdulillah sudah, walaupun tidak sempurna paripurna, tetapi sudah menuju ke situ. Yang penting Hampir sempurna. yang penting diferensiasinya itu dia ada konten, ada proses. Kalau produk tidak harus, kalau kecuali dia ada produk yang bersifat, tapi konten harus ada di dalamnya, wajib. Nah, kalau RHK sudah sampai di sini, teman-teman di sini bagaimana sudah mengerti tadi cara asesnya gampang kan? Sebenarnya gampang gini sebenarnya. Hanya tadi mungkin teman-teman yang agak sulit itu di upayanya saja tadi itu. Upaya mempelajarinya apa yang saya harus lakukan. Nah, teman-teman itu pusing. Di mana semua kita itu upayanya apa yang saya mau lakukan? Padahal sudah ada di situ itu yang mau dilakukan dan tidak dilakukan. Hanya mereka tidak tahu dan narasumber juga mungkin tidak memberikan trik bahwa di sinilah adanya, di sini tempatnya. Padahal sudah ada di situ. Rahasia sebenarnya itu. Tapi kan kalau kita kasih teman-teman harusnya itu yang diberikan kan? Seperti itu. Apalah artinya pas populer teman-teman tidak ada tahu. Udah tuh. Harusnya yang kita juga yang seperti saya dalam semester harus Tidak terlalu yakin untuk diri saya sendiri, tapi setelah pelatihan ini ternyata saya bisa. Yang penting saya bisa, yang penting saya terus belajar. Yang kedua, perasaan saya alhamdulillah senang sekali pada hari ini. Yang tadinya saya tidak tahu, pada hari ini beberapa materi mungkin saya tidak bisa serap semua, tetapi alhamdulillah saya sudah bisa menerapkan apa yang saya tahu pada hari ini nanti di kelas. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu saya harus terus belajar karena pada era sekarang itu yaitu era digital di mana seorang guru harus bisa menguasai di era digital pada zaman ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih aplaus dulu. Menentukan kompetensi-kompetensi kita lagi untuk peserta ini. Yang kedua, perasaan saya pada hari ini sungguh luar biasa, bisa bertemu dengan teman-teman sehingga teman-teman termotivasi untuk belajar secara berkelompok, dibarengi dengan lima titik teman-teman ibu kepala sekolah dari sekolah lain sangat antusias. Langkah selanjutnya yang saya akan lakukan setelah ini tetap terus menggali kompetensi saya, tetap terus belajar dan terus belajar untuk membina peserta didik di masa ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kasih aplaus dulu. Satu orang lagi. Aisyah. Aisyah. Ayo. Selfie. Ayo. Aisyah.
diferensiasi. Yang awalnya saya tidak tahu, saya tidak paham, tapi setelah hari ini saya mulai paham walaupun hanya sedikit-sedikit, tapi insya Allah saya akan terus berusaha untuk mempelajarinya. Kemudian untuk perasaan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan narasumber yang begitu luar biasa hari ini, memberikan pelajaran yang sangat baik untuk kita hari ini. Kemudian langkah selanjutnya yang akan saya ambil yaitu terus belajar, dan saya juga ingin